Anda adalah simbol dari wajah program prioritas itu sendiri. Perayaan keuntungan pribadi Anda di tengah kesulitan publik adalah kesombongan. Perayaan keuntungan pribadi Anda adalah cermin realitas sebuah keangkuhan. Percaya atau tidak, orang-orang di dalamnya pun kurang lebih akan sama. Sama-sama tidak memiliki kemampuan membaca suasana rakyat. Karena pada titik yang sama, fakta menunjukkan hal yang lebih pahit. Pemimpin tertinggi program prioritas tersebut terbukti berdiri di realitas yang sama, bahkan lebih pahit dari olok-olokan rakyat sebelumnya. Perayaan di atas keresahan rakyat memang belum berakhir, tapi percayalah, semua hanya menunggu waktu. Penyakit tua dalam setiap lingkaran kekuasaan hanya sedang menunggu ajalnya datang. Terlalu lama menikmati fasilitas pun hanya membuat mereka lupa membaca penderitaan, bukan lagi penderitaan rakyat, melainkan penderitaan mereka sendiri. Terlalu lama abai akan kritik pun hanya akan membuat mereka tuli terhadap keluhan, sampai akhirnya mereka yang akan mengeluh tak henti-henti. Terlalu lama hidup nyaman pun hanya membuat mereka mengira hidup selamanya akan aman. Padahal takdir baik dan takdir buruk tak bisa dipermainkan. Sungguh di luar logika, ketika di luar sana begitu banyak orang yang sedang jungkir balik mencari pekerjaan, berjuang memperbaiki kehidupannya. Ketika ribuan pekerja kehilangan penghasilan karena PHK. Ketika nilai tukar dolar sangat begitu menekan biaya hidup. Ketika bahan baku melonjak, usaha kecil terguncang, dan ruang ekonomi makin sempit. Di saat banyak keluarga sedang berjuang bertahan, kok bisa yang dipamerkan justru kekonyolan? Di saat rakyat sedang kesulitan menghadapi keadaan, kok yang dipertontonkan malah tarian kemenangan? Di luar sana ada jutaan orang sedang mengirim puluhan, bahkan ratusan lamaran. Ada yang bangun pagi dengan harapan, lalu tidur malam dengan penolakan. Ada yang sekadar ingin bekerja, tetapi bahkan kesempatan pun justru semakin langka. Sementara di layar yang sama, muncul joget-joget penuh selebrasi di luar logika manusia. Dia mempertontonkan seolah keadaan negeri sedang baik-baik saja. Seolah keresahan rakyat itu tidak ada. Seolah kesulitan hidup itu tidak nyata. Yang membuat orang marah bukan karena uang 6 juta per detik yang Anda dapat, saudara. Mencari nafkah adalah hak. Mencari penghasilan adalah hak. Mencari kesempatan adalah hak. Tetapi ada perbedaan antara rasa syukur dan kehilangan rasa ukur. Ada perbedaan antara merayakan keberuntungan dan mengabaikan kesulitan. Ada perbedaan antara indah menikmati dan kehilangan empati. Jika satu rumah sedang terbakar, orang waras tidak akan berdiri di depan rumahnya sambil memamerkan pendingin ruangan. Jika satu kampung sedang kesulitan, orang yang masih punya nurani tidak sibuk mempertontonkan betapa nyamannya kehidupan. Masalahnya bukan pada jogetan atau kontenmu, saudaraku. Masalahnya adalah Anda, kepekaan Anda, momen yang Anda pilih, dan pesan yang Anda sampaikan sebagai mitra MBG. Sebab ketika banyak orang hari ini sedang dihajar keadaan, perayaan Anda yang berlebihan akan terlihat seperti ejekan. Ketika banyak orang hari ini sedang berjuang bertahan, goyang perut yang Anda pamerkan bisa terasa seperti penghinaan. Jangan heran ketika rakyat benar-benar marah dan semakin tidak ramah ketika Anda klarifikasi ribuan kali. Rakyat hanya melihat benar-benar dengan mata kepalanya sendiri. Kok bisa ada orang seperti Anda? Kok bisa ada orang tidak peka keadaan? Kok bisa ada orang tidak peduli penderitaan? Kok bisa ada orang aneh di lingkaran pemerintahan Anda benar-benar tidak sadar? Bahkan di luar sana, ada jutaan orang yang sedang berjuang dan tidak bermimpi sama sekali untuk menjadi sukses. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya untuk sekedar bertahan.